wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di sini. Oke, lanjut. Selamat malam. Kembali lagi di sini bersama channel YouTube Lakon Mata Batin. Kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah perjalanan spiritual saya, kisah-kisah tentang mata batin saya, pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu di tahun-tahun kemarin dan yang sudah lama. Saya akan menceritakan bagaimana kisah pengalaman mata batin saya saat mendapat kuda itu. Wangi, berbau wangi. Alkisah, pada suatu kesempatan, suatu hari, saya dihubungi seseorang yang mengatakan ada seorang yang mengalami sakit jiwa. Seorang tersebut menceritakan kenapa dia sakit jiwa. Lalu saya mencoba untuk mendatanginya. Di tengah malam, saya beserta istri mengendarai motor. Di tengah malam yang gelap dan sepi, hanya dua orang dengan mengendarai motor menembus kegelapan dan angin malam. Sesampainya di sana, ada seorang pemuda yang ngamuk-ngamuk di dalam rumahnya. Lalu saya tanyakan kepada ibunya, mengapa pemuda ini mengamuk? Ibunya berkata bahwa pemuda ini sering mengalami stres. Dan sebelumnya pemuda ini sering ritual yang tidak jelas. Lalu saya menerawangnya, menembus apa yang pernah dialami. Saya katakan, Anda sudah tidak normal karena pengaruh energi negatif. Saya menceritakan apa yang saya lihat, bahwa pemuda ini diturunkan ilmunya oleh bapaknya yang penganut ilmu spiritual hitam. Dan saya melihat banyak benda-benda di dalam ruangan tertentu. Lalu saya tanyakan, apakah benda-benda ini untuk ritual Anda? Ya, jawab pemuda tersebut.
benda-benda ini peninggalan leluhur orang tuanya. Jauh sebelumnya pemuda ini bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal dunia karena sakit yang aneh. Bapaknya pemuda ini seorang dukun spiritual yang menggunakan media-media benda-benda seperti ini. Jadi, menurut mata batin saya, pemuda ini kerasukan hodam-hodam yang tidak jelas dari media benda-benda yang sering dipakai oleh orang tuanya, bapaknya sebagai dukun. Penganut ilmu hitam. Oke, kita lanjut ceritanya, santai aja. Setelah itu, maka terbuktilah setelah saya terawang, benda-benda ini ada di kamar tertentu milik orang tuanya. Awalnya beliau tidak percaya dan tidak mau terbuka dengan apa yang saya lihat. Menurut penerawangan saya, Anda memiliki banyak sekali benda-benda di dalam kamar tertentu. Lalu ibunya datang mengaminkan, mengiyakan kalau memang ada benda-benda di kamar itu. Dan si anak ini, si pemuda ini sering melakukan ritual aneh-aneh. Dan akhirnya, saudara, ia mengakuinya semua dan kita bongkar semua apa saja yang ada di dalam kamar itu. Dan salah satunya benda ini. Setelah melalui kesepakatan, maka semua benda yang ada di dalam kamar itu saya sita. Karena menurut ibunya, pemuda ini sering mengamuk tidak jelas dan sangat membahayakan. Penyebab dari stres atau gangguan jiwa pemuda ini karena benda ini. Dan saya sita semuanya. Lalu pemuda ini kita netralisir. Saya dan istri menetralisir apa yang ada di dalam tubuh. Aura negatif, energi negatif yang ada dalam tubuhnya. Ada genderuwo, ada kuntilanak, dan ada banyak siluman, ular, pocong, setan-setan kuburan. Masya Allah. Lalu, pemuda ini mengamuk saat kami ruqyah, saat kami cleansing, dengan memandikannya dengan air ruatan, bahan ruatan yang biasa kami pakai untuk meruat mereka yang terkena energi negatif. Setelah mengamuk, akhirnya lemas, saudaraku.
lemas, tak berdaya. Ibunya menangis karena selama ini tidak ada orang yang memperhatikannya, tidak ada orang yang mempedulikannya. Seorang janda memiliki anak yang abnormal, tidak normal. Karena apa? Karena penganut ilmu hitam. Ada satu benda yang juga membuat dia stres. Dan akhirnya saudara, pemuda itu sadar. Setelah kita buat bersihkan, auranya pun terlihat cerah dan sadar, meminta maaf kepada ibunya, minta maaf kepada saudaranya yang lain, dan akhirnya terjadilah kembali kasih sayang di antara keluarga itu. Karena mau cerita ibunya, pemuda ini sangatlah jahat, baik kepada orang lain maupun kepada seisi rumahnya. Sangat mengkhawatirkan sekali. Sampai akhirnya terjadilah saling mengasihi satu rumah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terungkaplah penyebab dari kegilaan pemuda ini. Sampai detik ini, pemuda ini sudah sadar penuh dan menyerahkan ini kepada saya. Wangi saudara, ini adalah mata pembak pusaka leluhur. Tetapi bila ini disalahgunakan, maka energi-energi negatif yang ada dalam tombak yang ini akan sangat tidak baik sekali. Tetapi bila ini digunakan dengan niat-niat yang baik, maka ini menjadi positif. Demikianlah kisah dari sebuah tombak. Misteri di balik tombak ini. Misteri akan diungkapkan. Misteri akan terungkap dengan mata batin. Oke. Mungkin cukup sekian dulu cerita saya. Klimaks dari semua itu, hikmah dari semua ini cerita adalah janganlah engkau bersekutu dengan setan. Janganlah engkau melakukan ritual yang engkau tidak tahu. Janganlah engkau melakukan menyekutukan Allah, menyembah jin, mengagungkan benda-benda seperti ini. Janganlah engkau melakukan hal itu, karena itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang oleh agama. Oke, hikmah di balik itu semua adalah janganlah berbuat kemusyrikan. Kita akan lanjut lagi di episode cerita-cerita mistik dan misteri. Cerita-cerita horor, gaib, misteri. Penuh nuansa-nuansa, aura-aura yang menegangkan. Aura-aura yang mistik, horor.
kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Channel YouTube Lakon Mata Batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.